Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabban wa islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Baik, umat sekalian dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini atau di hari ini ya kita kembali lagi melanjutkan kelas ilmu shorof kita. Waktu itu kita sudah membahas fi'il muta'addi Assalamualaikum. sama fi'il lazim. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Ya, fi'il lazim itu yang tidak membutuhkan objek. Adapun fi'il muta'addi yang membutuhkan objek. Adapun pada hari ini kita membahas ada pembagian fiil lagi ya. Fiil ada fiil sahih dan fiil mu'tal. Ada juga nanti udah pembagian yang terakhir di fiil yang disebutkan di buku ini ya, yaitu fiil bina sahih dan fiil bina mu'tal ya. Ada namanya fiil sahih, ada yang namanya fiil mu'tal. Fiil sahih itu yang bagaimana? Fiil sahih itu fiil yang huruf penyusunannya terbebas dari huruf illah. Terbebas dari huruf illah, tapi dipelangin saya. Fiil yang huruf penyusunannya terbebas dari huruf illah. Huruf illah itu hanya ada tiga. Bisa ditulis huruf illah hanya ada tiga. Oke, yaitu apa? Alif, waw, dan ya. Atau disingkatnya Y. Waw, alif, dan ya. Itu dinamakan huruf illah. Dinamakan apa? Huruf illah. Huruf ini. Fi'il, kata kerja, kalau tidak ada salah satu dari huruf illah ini, maka dinamakan fi'il sahih. Oke ya? Fi'il, fi'il kan kita lagi ngomongin fi'il nih, kata kerja nih. Fiil kalau terbebas atau tidak ada salah satu dari tiga huruf ini yaitu alif, waw, dan ya, maka dinamakan fiil sohih. Seperti apa contohnya? Fataha, fa, ta, ha. Itu kan nggak ada huruf alif, nggak ada huruf wawnya, dan nggak ada huruf ya-nya. Berarti fataha, dinamakan fiil sohih. Bisa difahami ya? Zahaba. Zahaba, zal, ha, ba. Ada huruf ilahnya tidak? Ada. Tidak ada. Tidak. Tidak Tidak ada. ada. Ya, zahaba tidak ada huruf ilahnya. Berarti dinamakan huruf sahih. Oke? Seperti kataba. Yuk, kaf, ta, ba. Ada huruf Salam. ilahnya? Tidak ada. Tidak ada. Nggak Berarti ada. dinamakan fiil sahih. Bisa difahami ya? Oke. Jadi mengikuti Fataha dengan mengikuti tambah. fa'ala di sini. Fa'ala, fa, ain, lam ini bukan huruf illah. Ya, bukan huruf Inilah. illah. Makanya dia termasuk fiil sahih. Adapun yang ada paling tidak salah satu dari huruf di fiil itu ada salah satu huruf illah, maka dinamakan fiil mu'tal. Fiil mu'tal. Iya, contohnya di sini soro, soro, sod, alif, ro. Nah, alifnya ini kan tadi huruf illah. Makanya dinamakan fiil mu'tal. Soro. Fiil artinya, soro Soro. artinya menjadi. Ya, soro itu artinya Menjadi. menjadi. Oke. Kemudian Roma. Nah, Roma itu penulisannya ro, mim, Roma. ya tapi nggak ada Roma. titiknya. Ada ya. Ya nggak ada titiknya, itu dinamakan alif maksuroh. Roma. Ya tidak ada titiknya, Surah. dinamakan alif maksuroh. Oke. Nah, alif maksuroh ini juga termasuk Surah. huruf illah. Makanya Roma yang artinya melempar itu apa namanya dinamakan fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal. Contohnya lagi, khosyia. Khosyia itu artinya takut. Ya, khosyia artinya takut. Kho, shin, ya. Huruf ilahnya yang mana? Kho, shin, ya. 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 Ya, ya, Ada. huruf ilahnya ya. Berarti dia fi'il
mu'tal. Ada Muta'al. juga wako, waw, kof, Apa? alif Wak. maksuroh. Mana? Wako. Eh, huruf Masih ilahnya Ya, mana? ya. ini nggak ngeliat Nggak di Ya, sini. maksud. alif maksurohnya ini. Ini bukan ya ya. Kelihatan. Wako, Alif ya, maksur. Oh, alif alif. maksuroh. Oke ya, alif Oh, maksuroh ini ya yang nggak ada titiknya. Oke ya, heeh. kita bilangnya bukan ya, melainkan Pakai alif. alif Alif maksuroh. mansurah. Oke ya, wako. Hmm. Nah, alif maksuroh termasuk juga huruf illah. Ilat. Jadi dipahami ya. Jadi Ya. apabila ibu-ibu melihat fiil yang ada salah satu hurufnya huruf illah, Wako taruh maka bawah. dinamakan fiil mu' mu'tal. Muta'al. Bisa difahami ya dari sini? Mu'tal. Insya Allah. Baik. Nah, kemarin PR-nya, yang PR yang tadi kita bahas ada 10 itu. Coba, mana Hmm. yang fiil mu'tal? Fi'il mutal. Yang PR-nya waktu itu. Darosa Hmm. fataha kata bajala sadhaba akala nasoha syaroba sa'ala qoro'a. Mana yang fiil mu'tal? Jalasa. Jalasa itu Qara'a. bukan fiil mu'tal. Akala. Jalasa. Sa'ala. Sa'ala. Sa'ala ahsanti. Apalagi? Sa'ala. Sa'ala. Akala. Qoro'a. Qara'a. Qoro'a. Qoro'a. Sa'ala. Qoro'a. Qara'a. Oke, terus mana Ya, lagi? qoro'a. Sa'ala. Ta'ala, qoro'a, Akala. akala. Oke? Akala. Ya. Akala. Oh. Itu karena ada salah satu Alif. huruf Huruf ilah. mu'tal. Iya, Huruf huruf ilah. illahnya. Ada huruf Oh. illahnya maka dinamakan fi'il mu'tal. Dan Di sini paham ya insya Allah Akala. ya? Akala ilatnya di alif ya. Ya, Biasanya. akala, ya alif. Di alif. Ya, kita bilangnya hamzah ya. Akala, Oh, alif. hamzah. Oh, Ya, hamzah. alif hamzah maksudnya. Alif hamzah itu Alif hamzah. Oh ya. huruf Ya, ya. illah. Bisa difahami dari sini ya? Insya Allah bisa. Baik. Insyaallah. Nah, nih kita baca Waktu dulu. apa ya? Fi'il mu'tal memiliki tasrif yang sedikit lebih Wako rumit. tadi. Tadi ya, Menjauhi. fi'il mu'tal memiliki tasrif yang Tasrif. sedikit lebih rumit susunan karena susunan hurufnya seakan tidak mengikuti wazan fa'ala. Oke, fa'ala ini fi'il Hmm. sahih fa'ala. Silakan Fa'ala. bandingkan dengan soro, dengan fa'ala. Maka kita dapati bahwa dari segi susunan hurufnya seperti nggak sama. Memang nggak sama. Fa'ala dengan Nggak sama. soro. Lain halnya dengan Beda. fi'il sahih. Semisal dhahaba. Bandingkanlah dengan fa'ala. Di mana kedua kata ini sama-sama tersusun dari 3 huruf. Sama. Ya, sama-sama Ya. 3 huruf, sama-sama yang fa'ala dengan fathah ketiganya. Oleh karena itu, fi'il mu'tal amat beraneka ragam jenisnya dan lebih rumit tasrifannya. Maka penulis buku ini hanya akan membahas tasrif untuk fi'il yang sahih saja. Bisa difahami ya? Ya. Oke, jadi Ya. yang kita bahas hanya fi'il sahih saja. Saja. Oke, kemudian pembagian fiil sudah, kemudian kita masuk ke isim. Ingat, kita ngomongin itu kalimat kan dibagi 3 dalam bahasa Arab. Kalimat itu nggak akan keluar dari 3, oke, perkara. Kalau nggak fiil, ya pasti isim. Isim. Kalau nggak fiil dan isim, pasti huruf. huruf. Ya. Huruf. Kita sudah mengenal sebagian pembagian fiil, kemudian kita masuk ke isim. Oke, nah sudah kita singgung sebenarnya. Isim itu hal-hal yang banyak yang kita lihat tuh hampir isim. Bahkan diri kita sendiri adalah isim. Isim. Oke, semua yang kita lihat ini, semuanya ini isim sebenarnya. Oke ya. Nah, isim secara bahasa memiliki arti yang dinamakan atau nama atau kata benda. Ya, biasanya kalau kita bilang isim itu berarti merujuk ke kata benda. Ya, atau bisa juga dengan nama. Sedangkan menurut Nama ulama orang. nahwu, isim itu adalah apa? Kata yang menunjukkan suatu makna yang ada pada zatnya. Maksudnya ketika kita bilang kitabun, maka kita sudah tahu kalau kitabun ya berarti dia kumpulan dari halaman-halaman Kitab. yang ada tulisannya. Ya, yang ada tulisannya itu kitab. Ini Nah, ini kata yang artinya kata menunjukkan yang menunjukkan nah, satu makna, oke, yang ada pada zatnya. Akan tetapi, nah ini yang pembeda nih, pembeda dengan fi'il. Akan tetapi tidak berkaitan dengan waktu. Isim nggak berkaitan dengan waktu. Berbeda dengan fi'il, oke ya? Kayak kitabun, kitab, oke, madrasatun, madrasah, madrasatun, madrasah, sekolah. Nah, isim-isim ini nggak ada kaitannya dengan waktu. Waktu. Sementara fi'il, sementara fi'il, saya bersolih. kedekatan yang Sementara fi'il
ya itu berkaitan dengan waktu. Kita sudah singgung ya, fi'il itu berkaitan dengan waktu. Fi'il madhi itu sudah dilakukan, fi'il mudhari yang sedang dilakukan, sementara fi'il amr yang akan dilakukan. Adapun isim tidak ada kaitannya sama sekali dengan waktu. Oke. Kemudian isim sama seperti dengan fi'il yang dikelompokkan, yang ada pembagiannya. Isim pun juga dibagi-bagi. Oke ya. Ini misalnya isim berdasarkan jenis, jumlah, bentuk, dan sebagainya. Karena isim banyak sekali, subhanallah ya, isim itu ternyata banyak sekali pembagiannya, tapi kita tidak membahasnya secara lengkap di sini, si penulis ini, hanya beberapa jenis isim saja. Hanya beberapa, mohon di-mute ya, apa namanya? Di-mute dulu ya. Baik. Hanya beberapa jenis isim yang berkaitan erat dengan ilmu sorof yang akan dibahas di buku ini. Oke ya, jadi penulis hanya menjelaskan pembagian isim yang mempunyai kaitannya dengan ilmu sorof saja. Nah, contohnya seperti, nah ini jenis isim seperti ini. Zaidun, nama ya. Zaidun itu nama orang, nama laki-laki ya, yang bernama Zaid. Dia ini dinamakan isim alam. Isim alam. Oke, kalau ummahat mendengar nama atau istilah isim alam, ya, itu salah satunya adalah nama orang. Oke ya, kita ini nama-nama kita ini dinamakan isim. Isimnya isim alam, pakai ain, alam. Oke, nama-nama kita ini isim alam. Bisa difahami ya? Nggak hanya isim alam tuh nggak hanya nama orang, bisa ditambahin nama tempat, nama daerah, ya, nama daerah. Kalau di kita misalnya Lampung, Kudus, Surabaya, ya, itu namanya isim alam. Oke, ya? Isim itu punya banyak nama, diantaranya adalah isim alam. Isim alam juga ada banyak macamnya, ya, diantaranya nama orang dan juga nama daerah. Insya Allah bisa difahami. Baik. Kemudian ada hada. Sama. Hada artinya ini. Nah, hada ini dinamakan isim isyarah. Isyarah itu isyarat. Ketika kita bilang, ketika kayak gini, kan kita mengisyaratkan sesuatu kan. Nah, biasanya kan kalau kita mengisyaratkan sesuatu, ini loh. Nah, isyarah. Ya, isyarat itu bahasa Arabnya isyarah. Oke ya. Nah, isim isyarah juga ada macam-macamnya, diantaranya hada. Hada. Oke. Hada artinya ini, kata tunjuk. Kemudian, kemudian yang termasuk isim yaitu isim domir. Isim domir. Ya, isim domir artinya kata ganti. Isim domir artinya kata ganti. Ya. Nah, isim domir ini banyak ya, ada 14 ya. Isim domir bisa ditulis ada 14. Oke, di antaranya yaitu ana, artinya aku. Oke, baik. Ini contoh-contohnya, kemudian masuk ke ciri isim, ciri-ciri isim, ciri-ciri isim. Oke, dilekati alif lam. Nah, Umat ini kalau melihat ada kata, kemudian sebelumnya alif lam, ada alif lamnya, itu dipastikan isim. Dipastikan isim. Oke ya, jadi nggak mungkin Alkitabu fi'il itu nggak mungkin. Al-Qur'anu nggak mungkin fi'il. Dia pasti isim. Kenapa? Karena sebelumnya ada alif lamnya. Apapun itu, kalau sebelumnya ada alif lamnya, itu sudah dipastikan isim. Paham ya dari sini ya? Oke. Insya Allah. Ya, ada Alkitabu, Al-Qur'anu, Al-Qalamu, Al-Babu, Al-Madrasatu, ya, dan seterusnya. Al. Oke. Kemudian ciri khasnya juga bertanwin. Nah, ini perlu diperhatikan, bisa ditulis. Kalau dia bertanwin, maka tidak boleh, ya. Atau maaf, kalau dia kolamun tadi, kalau misalnya kolamun dan babunnya dikasih alif lam, maka tidak boleh bertanwin. Atau bisa ditulis tadi yang di atas, dilekati alif lam, Alkitabu, Al-Qur'anu, dalam hal ini bisa ditulis, dalam hal ini tidak boleh ditanwin. Isim yang dimasuki alif dan lam tidak boleh ditanwin.
Jadi nggak boleh kita Bertanwin. bilang Alkitabun, tidak boleh. Kitabun. Al-Qur'anun, tidak boleh. Kalau mau ditanwin, maka alif lamnya harus dihilangkan. Kitabun. Oke? Qur'anun. Qolamun. Babun. Qolamun kalau dikasih alif lam nggak boleh bertanwin. Jadinya al-qolamu. Al-babu. Dari sini bisa difahami? Berarti tidak boleh bersamaan ya. Nggak boleh. Oh ya. Tapi dua-duanya merupakan ciri khas isim. Fi'il tidak Isim. mungkin bertanwin. Kalau udah Mbak Dina ngelihat ada kata yang bertanwin, itu dipastikan isim. Bisa difahami ya? Qolamun, babun, mau dia bertanwin kasroh, tanwin, atau domah tanwin, atau fathah tanwin. Pokoknya kalau dia bertanwin, dia adalah isim. Bisa difahami ya? Baik. Kayak dhahaba, dhahaba itu fi'il, artinya pergi. Tapi kalau kita bilang dhahabun, itu juga itu enggak fi'il, itu isim, artinya emas. Dhahabun. Oke ya, bisa difahami ya? Baik. Kemudian ciri ketiga di sini bertemu dengan huruf jar. Nah, huruf jar itu juga ada banyak macamnya, di antaranya ada ba sama fi. Ada ba sama fi. Yang sering kita bilang, yang sering kita baca, Bismillahirrahmanirrahim. Bismi. Nah, ba. Ba ini termasuk huruf jar. Bismi. Kemudian fi. Ya, Qul a'udzu birabbin nas. Ada Qul a'udzu birabbin nas. Bi Iya. rabbin nas. Ada baknya bi rabbin nas. Ya kan? Itu baknya huruf jar. Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, fi. Ya, fi juga termasuk huruf jar. Oke ya. Nah, setelah huruf jar itu dipastikan isim. Setelah huruf jar dipastikan isim. Jadi fi'il nggak mungkin sebelumnya ada huruf jarnya. Itu ciri khasnya dari isim. Bisa difahami dari sini ya? Ada ba, ada fi, ya. Contohnya lagi ila. Ila itu artinya ke. Ila al-madrasati. Nah, al-madrasah itu dipastikan isim karena sebelumnya ada huruf jarnya. Oke. Ini ciri-ciri atau ciri khas dari isim. Ketika sebuah kata memiliki ciri-ciri seperti di atas, maka kata tersebut termasuk jenis isim. Oke ya? Huruf-huruf jar selengkapnya akan dibahas di pembahasan berikutnya. Oke, respon dulu. Paham dari sini? Paham. Paham. Insya Allah. Oke, Kalau insya Allah. paham. Insya Coba, Allah. ya, Mbak Allah Dina, coba. paham. Ya, coba bedakan, Mbak Dina. Bedakan. Ketika saya bilang Fataha, kira-kira isim, fi'il, huruf, Fi'il. fi'il. Ketika saya bilang Al-Kitabu, fi'il, isim, huruf, Ism. Ism. Isim. isim. Kenapa? Karena alif lam. Karena alif lam, ada alif lamnya. Oke. Ketika saya mengatakan madrasatun, Ism. kenapa? Karena ada tanwin. Tanwin. Oke. Ketika saya mengatakan ala al-kursiyyi, Ala. Isim. isim, Ism. oke. Ism. Kenapa? Karena Karena ada ala. Allah. Ada Ya ada huruf jar Allah. ya huruf jar ala. Oke ya. Dan memang al-kursi ada alif lamnya juga. Bisa difahami ya? Ala al-kursi di atas kursi. Insya Allah bisa difahami ya? Baik. Kita sekarang masuk ke isim pembagian isim lagi, tetapi berdasarkan jenisnya. Ya, subhanallah bahasa Arab itu bahasa Arab yang kaya akan kaidah ya. Jadi di sini apa namanya kita sedikit-sedikit aja membahasnya. Oke, pelan dan pelan-pelan, tapi harus dipelajari ya. Mohon dipelajari. Kemudian ini pembagian isim berdasarkan jenisnya ada dua, namanya isim mudzakkar. Ya, mudzakkar tuh sebenarnya artinya laki-laki. Kemudian ada muannas. Muannas itu artinya perempuan. Ya, sebenarnya kalau kita apa namanya melihat katanya, kalimat, kita ngomongin isim ya, kita nggak ngomongin fi'il. No, apa cirinya sebenarnya? Kapan dibilang muzakkar? Kalau dia tidak ada tak marbutohnya. Ya, misalnya kitabun. Kitabun. Terakhirnya tuh nggak ada tak marbutohnya. Kitabun. Ya, atau Bukan. kolamun. Misalnya kolamun, babun.
Ya, nggak ada tak marbutohnya. Berarti ini muzakkar. Mudah. Qalamun, babun, ya, kitabun itu muzakkar. Nah, kemudian kalau mu'annas, ciri khasnya biasanya di belakangnya ada tak marbutohnya. Mudah-mudahan nggak asing ya dengan istilah tak marbutoh ya. Tak marbutoh itu tak yang tertutup. Ya, tak marbutoh. Oke ya? Fatimah. Ya, tak marbutoh. Baik, tak marbutoh contohnya misalnya nih, madrasatun, tun. Nah, madrasatun yang artinya sekolah. Jami'atun, tun, ada tunnya. Ya, universitas. Ya, mirwahatun, tun, ya, artinya kipas angin. Ya, ini tun, 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 ya. Ini merupakan isim mu'annas. Itu ciri khasnya, ya. Normalnya seperti itu. Normalnya, ya. Baik, kita baca dulu. Mudzakkar secara bahasa memiliki arti laki. Secara istilah, isim mudzakkar adalah istilah atau terminologi untuk kata-kata yang masuk ke dalam jenis laki-laki. Jadi, apapun isim itu, mau dia benda hidup atau tidak, semua nama manusia untuk laki-laki, macamnya salah satunya, ini yang dinamakan mudzakkar. Nama manusia untuk laki-laki semuanya itu berarti isim mudzakkar dan nama benda yang tidak mengandung huruf tak marbutoh. Oke ya, semua nama manusia untuk laki-laki, tambahin, meskipun berakhiran tak marbutoh. Memang ada nama laki-laki yang berakhiran tak marbutoh? Ada. Contohnya Hamzatu. Kita tulis Hamzah. Si Hamzah kan? Ada. Nama laki-laki Hamzah ada kan? Ada. Ya. Penulisannya bahasa Arabnya Hamzah. Hamzatu. Lihat nih, Hamzatu. Hamzah. Mudah. Oke, Gitu. dia nama laki-laki, tapi berakhiran tak marbutoh. Oke, ini dinamakan isim mudzakkar meskipun ada tak marbutohnya. Contohnya lagi, Muawiyah, Muawiyah. Oke, pakai tak marbutoh, Muawiyatu. Contohnya lagi, Usamah, Usamatu. Oke, contohnya lagi, Maisaroh, Maisarotu. Nama laki-laki juga Maisaroh. Ya, yang apa pembantunya Siti Khadijah yang menemani Rasulullah ya ke Syam untuk berdagang itu kan Maisarah. Oke ya, itu laki-laki Maisarah ya. Hamzah tuh, Muawiyah tuh, Usama tuh Maisarah. Itu semua nama laki-laki dinamakan isim mudzakkar meskipun berakhiran tak marbutoh. Bisa difahami dari sini? Baik. Insya Allah. Saya hapus ya. Hamzah tuh, Muawiyah tuh, Usama tuh Maisarah. Baik. Kemudian atau nama benda, nah ini yang tidak mengandung huruf tak marbutoh, ya. Kita lihat nama-nama benda yang tidak ada tak marbutoh di akhirannya itu dinamakan isim mudzakkar. Contohnya yang nama orang Ahmad, Ahmadu, Zaidun, Yusufu, Nuhun. Ini Nuh bisa bertanwin bisa enggak ya? Waktu itu sudah kita catat ya, bahwasanya nama laki-laki yang Arab ya, dia bertanwin. Nama laki-laki non-Arab tidak boleh bertanwin ya. Ahmadu ini Yusufu itu bukan nama laki-laki Arab ya. Ahmadu dia sebenarnya Arab, tapi dia memiliki pola fi'il. Fi'il, kata kerja Ahmadu itu artinya aku memuji. Ahmadullah Ta'ala. Aku memuji Allah. Ya. Ahmad itu walaupun nama, tapi dia mempunyai pola fi'il. Af'alu. Oke, maka dia tidak boleh bertanwin. Karena fi'il tidak menerima tanwin. Oke, af'alu, ahmadu, aftahu. Ya, tidak boleh menerima tanwin. Zaidun, dia nama laki-laki Arab, maka dia bertanwin. Yusuf, Yusuf itu nama laki-laki non-Arab, Ajami kalau kita bilang, maka dia tidak boleh menerima tanwin. Nuhu, ini Nuhu, dia nama laki-laki non-Arab, tapi dia ber apa namanya hurufnya ada tiga. Jadi dia nggak apa-apa pakai tanwin. Bisa ditulis ya, Nuhu atau Nuhun. Boleh. Oke? Kalau di dalam Al-Quran, Nuh itu Nabi Nuh pakai tanwin, Nuhun, atau Nuhan. Nggak apa-apa, karena dia hurufnya terdiri dari tiga huruf saja. Contohnya lagi, Hudun, Lutun, Lut, Nabi Lut, Hud, Nabi Hud, kemudian Hamad, Nabi Nuh, oke, itu bukan nama laki-laki Arab, tetapi Fir'aun. dia, ya, Fir'aun, Fir'aun nggak boleh pakai tanwin, oke ya, Fir'aunu.
Oke, kemudian ini Nuhun boleh bertanwin, boleh tidak. Oke ya. Nuh, kenapa dia nama laki-laki non Arab, tetapi kok boleh bertanwin? Karena terdiri dari 3 huruf. Ya. Kemudian nama-nama kita, nama-nama perempuan juga semuanya. Bukan, maaf, ini bukan kita lagi ngomongin isim mudzakkar ya. Jadi nggak ada nama kita, bukan masuk ke isim mudzakkar. Oke, dari sini bisa difahami insya Allah. Kemudian masuk ke nama benda. Ya, nama benda ada kitabun, qalamun, saubun, dan semua nama benda yang tidak mengandung huruf tak marbutoh itu dinamakan isim mudzakkar. Oke ya, insya Allah bisa difahami. Kemudian lawan kata dari mudzakkar yaitu mu'annas. Isim mu'annas. Mu'annas secara bahasa itu artinya perempuan, wanita. Jadi isim mu'annas adalah istilah untuk semua isim yang masuk ke dalam jenis perempuan atau wanita. Ya, contohnya semua nama wanita itu isim mu'annas. Ya, semua nama wanita ya, meskipun dia berakhiran tak marbutoh atau tidak berakhiran tak marbutoh, kalau memang dia nama perempuan, maka dia isim mu'annas. Oke, nama kayak Vina, ya, Vina kan nggak ada tak marbutohnya. Ya, kemudian siapa lagi Zainab, ya kan nggak ada Hindun, itu kan nggak ada tak marbutohnya. Tapi memang itu dipakai untuk nama perempuan, maka dinamakan isim mu'annas. Perempuan. Kemudian isim-isim yang mengandung huruf tak marbutoh atau kata benda yang mengandung huruf tak marbutoh di akhirannya. Seperti tadi, madrasatun, jami'atun, mirwahatun, sabburotun, ya, sayyarotun. Pokoknya yang nama-nama benda yang ada tak marbutohnya di akhirannya, maka dinamakan isim mu'annas. Bisa difahami ya? Mu'annas. Kemudian nama wanita, seluruh nama wanita waktu itu kita sudah singgung, sudah kita tulis, seluruh nama wanita itu tidak boleh menerima tanwin, mau dia nama-nama Arab atau nama wanita non-Arab, maka tidak boleh bertanwin. Kita perhatikan di sini Aisyatu, Khadijatu, Fatimatu. Oke, kecuali kalau dia terdiri dari 3 huruf seperti Hindun, ha, nun, dal, itu dia bertanwin. Oke ya. Jadi nama-nama kita ini tidak bertanwin. Oke ya. Insya Allah bisa difahami dari sini? Ya Allah. Bisa difahami? Oke. Mbak Aulia bisa difahami? Iya, Bu. Ya. Bu Nur sini bisa difahami, Bu Nani? Baik. Insya Allah Ustaz bisa. Ya. Kemudian masuk pembagian berdasarkan jumlah. Oke, ada yang namanya isim mufrad, ya, ada yang namanya isim tasniyah, ada yang namanya isim jamak. Oke, berdasarkan jumlah. Ya, ternyata dalam bahasa Arab juga, kaidah bahasa Arab juga isim itu dibagi menjadi ini kalau berdasarkan jumlah ada 3. Isim mufrad itu mufrad sendiri artinya tunggal. Oke, sendirian, mufrad. Oke ya. Contohnya. Contohnya muslimun berarti seorang muslim, satu orang muslim. Muslim. Muslimatun seorang muslimah, ya wanita muslimah satu. Oke ya. Kolamun satu pen, kitabun satu kitab. Oke, madrasatun satu sekolah. Sekolahnya cuma satu aja, madrasatun. Oke, itu mufrad. Jadi isim mufrad itu artinya kata tunggal. Oke. Contohnya muslimun dan muslimatun. Nah, muslimun kira-kira coba Mbak Gita. Muslimun kira-kira mudzakkar atau muannas ya? Muslimun. Oh, kan kamu tanpa tak Mudzakkar. berarti muannas ya. Tanpa tak marbuta berarti Mudzakkar. 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 Oke? Zakar, iya. Iya, yang tanpa tak marbutoh itu mudzakkar. Oke, yang tanpa tak marbutoh itu mudzakkar, muslimun. Kemudian kalau muslimatun mudzakkar atau muannas? Mu'annas. Mbak kita Karena ada ya Sama muan ada tak marbutohnya berarti dia muan muan kayak gitu ya. Atau mukminun. Kira-kira mudzakkar atau muannas? Mukminun. Mudzakkar. Mudzakkar. Mukminatun. Muannas. Mu'annas. Ustadzun.
Mudzakkar. Mudzakkar. Muzakkar. Ustadzatun. Muannas. Muannas. Nah, tunnya itu dimatikan. Kalau dimatikan berarti diharokati sukun. Muslimah, mukminah, ustadzah, muallimah. Bisa difahami ya? Baik, itu semuanya isim mudzak, mudzakkar dan mufrad. Isim mufrad yang Muzakkar. mudzakkar. Bisa difahami ya? Dan Baik. Kemudian ada qalamun, kitabun, ya nggak ada akhiran tak marbutohnya, maka dia isim mudzakkar, tapi jumlahnya satu, berarti dia isim mufrad. Jadi bisa ditulis isim Mufrad. mufrad. mufrad dibagi dua, isim mufrad mudzakkar dan isim mufrad muannas. Oke ya? Isim mufrad dibagi Muannas. dua, isim mufrad mudzakkar dan isim mufrad muannas. Paham ya dari sini ya? Oke, mufrad berarti jumlahnya satu. Mudzakkar, mufrad mudzakkar berarti jumlahnya Satu. satu dan dia adalah laki-laki. Isim mufrad muannas dia jumlahnya satu dan dia adalah perempuan. Mohon responnya bisa difahami dari Perempuan. sini? Insya Jadi Allah. Saya. insya Allah bisa. Soalnya gimana ya Hah? ciri-ciri tunggalnya? Tunggal. Ciri-ciri Nah, nanti tunggalnya itu ini. Nah, nanti ini ketika kita mengetahui ciri yang apa namanya hurufnya dua atau lebih, kita akan tahu kalau itu tunggal. Bisa difahami ya Mbak Gita ya? Enggak. Kita masuk ke yang yang jumlahnya dua. Oke ya, yang jumlahnya dua. Kalau kita tahu ini, berarti kita akan tahu kalau dia adalah mufrad. Oke. Tasniyah sekarang. Namanya tasniyah. Yuk bilang tasniyah. 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 Ya, tasniyah. Tasniyah. Ya, tasniyah Tasniyah. itu artinya sebenarnya apa namanya dia jumlahnya hanya dua. Oke ya, jumlahnya dua. Tasniyah, ini adalah suatu Dua. istilah yang agak sulit untuk ditemukan padanannya dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa Indonesia tuh nggak bisa. Jumlahnya dua ya tetap aja kalian berdua kita bilangnya, ya kan? Tapi kalau di dalam bahasa Arab ada namanya tasniyah. Tasniyah itu artinya kalian berdua itu gitu loh. Oke ya. Nah, kalau di bahasa Indonesia juga misalnya jamak yang lebih dari dua, kalian-kalian ini loh ya misalnya di apa diulangin bapak-bapak kayak gitu ibu-ibu ya kan atau ditambahin para ibu kayak gitu itu menandakan banyak gitu ya tapi kalau di bahasa Arab ada tandanya yang khusus memang untuk lebih dari dua oke begitu pula dengan tasniyah tasniyah yang memang ada tanda khusus yang menandakan kalau itu dua jumlahnya oke ya. Kemudian karena dalam bahasa kita hanya didapati istilah tunggal dan jamak. Dalam bahasa Indonesia kan cuma tunggal dan jamak. Tunggal Oke. adalah satu dan setiap yang lebih dari satu adalah jamak. Itu dalam bahasa Indonesia. Oke ya. Namun tidak demikian dengan bahasa Arab. Ada bahasa Arab, ada istilah. Mohon di mute dulu siapa yang di unmute. Baik, pada bahasa Arab ada istilah untuk yang bermakna dua. Oke ya. Nah, itu dinamakan tasniyah. Atau mungkin istilah tasniyah ada bahasa Indonesianya di sini dibilang ganda, ya, ganda. Jadi istilah jamak dalam bahasa Arab bukan sesuatu yang lebih dari satu, akan tetapi lebih dari dua. Lebih dari dua. Ya. Kak, Kak. Baik. Nah, ciri khasnya dia di apa namanya jumlahnya dua. Ciri khasnya berakhiran alif dan nun di belakang kata. Misalnya muslimun itu satu. Muslimah. Nah, Nih. muslimani, muslimani. Oke, ada alif dan nunnya di belakang muslimun. Berarti itu dinamakan apa namanya artinya dua orang muslim laki-laki. Muslimani. Oke ya. Kemudian dua perempuan muslimah berarti muslimatani. Oke, muslimatani. Yang tadinya muslimatun, kemudian tak marbutohnya dibuka, kemudian ditambahin alif dan nun. Muslimatun menjadi muslimatani. Muslimun menjadi muslimani. Oke ya. Yuk coba coba Bu Eti Nurhayati mau mencoba dulu. Ya. Baik, saya tulis di sini mukminun.
artinya orang yang beriman. Satu. Orang beriman. Satu. Coba kalau diduakan. Mu, Mukminani. ahsanti, mukminani. Ahsanti. Mukminun laki-laki satu. Kalau perempuan, Mukminatani. Mukminati. mukminatun menjadi Mukminatani. mukminatani. Ahsanti. Lagi. Solihun. Solihun itu orang solih satu. Solihani. Solihani. Ahsanti. Kemudian solihatun menjadi yang kalau Solihatani. solihatani. Betul. Ustadzun satu Pak Guru. Kalau dua Ustadani. Ustadzani. Ahsanti. Kalau ustadzatun satu jadinya Ustadatani. oke. Ustadzatan. Oke, bisa difahami ya? Jadi, kalau akhwat umahat melihat kata berakhiran alif dan nun, itu ciri khas dari jumlahnya dua. Oke ya? Mbak Gita, paham ya Mbak Gita? Baik. Bu Etik paham ya insya Allah ya? Insya Allah. Alif dan nunnya bersamaan ya? Ya, alif dan nunnya bersamaan, digandeng. Bukan satu-satu ya, ada ciri-ciri alif, ada ciri-ciri nun gitu, bukan Enggak, ya? alif dan nun bersamaan. Oke ya, bisa difahami dari sini ya? Atau ini muslimataini bergandengan dengan ya dan nun. Tadi yang muslimatun menjadi muslimataini. Ya, bisa muslimatani, boleh atau juga bisa muslimataini. Muslimun, muslimaini, ya. Nah, tapi ini ada kaidahnya ya. Ada kaidahnya kapan kita bisa pakai muslimatani, kapan kita bisa pakai muslimata ini, kapan kita bisa pakai muslimani, kapan kita bisa pakai muslimah ini. Ini ada kaidahnya. Yang terpenting ketika akhwat umahat melihat ada kata di belakangnya alif dan nun atau ada kata di belakangnya ya dan nun, maka dinamakan tasniyah. Oke ya? Tasniyah. Oke. Tasni. Isim tasniyah dibagi dua lagi. Kayak tadi, isim tasniyah mudzakkar, isim tasniyah Muzakkar muannas. Iya. Tasniyah atau kita juga bilang musanna. Boleh. Tasniyah sama dengan kita bilang tasniyah sama dengan musanna. Oke? Kalau mendengar istilah tasniyah atau musanna berarti jumlahnya dua. Nah, isim tasniyah atau isim musanna dibagi dua lagi. Oke, dibagi dua. Isim tasniyah atau musanna itu sama saja ya. Nah, dibagi menjadi dua, yaitu isim muannas atau isim musanna mudzakkar dan isim musanna muannas. Persis dengan isim mufrad. Bisa difahami ya? Baik. Kemudian, nih, kolamun satu, kolamani berarti dua pen. Kitabun satu, kitabani dua kitab. Atau kolamaini atau kitabaini. Oke ya? Ingat, ini nggak sama saja. Terserah kita suka-suka kita pakai kolamani atau kolama ini suka-suka kita enggak. Ini ada kaidahnya. Tapi yang jelas, kalau kita menjumpai ada kata belakangnya ya dan nun, atau kata belakangnya alif dan nun, itu merupakan isim tasniyah yang menandakan jumlahnya Dua. ya. Dari sini bisa difahami insya Allah. Ustazah mau tanya, Baik, siapa maaf namanya? Saya. Oke. Itu di situ dijelaskan mengenai dalam keadaan rofa, nasab dan jar itu seperti apa? Nah, itu makanya ada kaidahnya. Kita nggak usah bahas itu dulu. Oke ya? Oh, Oke ya? baik-baik. Nah, intinya itu kita pakai muslimatani kalau dalam keadaan rofa. Nah, rofanya seperti gimana? Nah, nanti insya Allah ada pembahasannya. Kemudian kolama ini kita pakainya dalam keadaan maf'ul bihi atau mansub, ya, mansub, ya, mansub. Nah, bagaimana nasab itu? Nah, itu insya Allah akan ada pembahasannya. Insya Allah bisa difahami ya. Jadi sebenarnya nggak suka-suka kita, ya, ada kaidahnya. Oke, baik. Masuk ke al-jama'. Oke, al-jama' bisa ditulis lebih dari dua artinya. Namanya jama' lebih dari dua.
Oke, lebih dari dua berarti bisa tiga, empat, lima, dan seterusnya. Nah, jamak, kalau tadi mufrad dan muannas atau tasniyah dibagi masing-masing dibagi dua nih. Tasniyah mudakar, tasniyah muannas. Mufrad mudakar, mufrad muannas. Kalau jamak itu dibagi tiga. Oke, untuk jamak dalam bahasa Tiga Arab jenis. itu ada tiga. Ini bukan tuga, ini salah tulis, Ya. melainkan tiga jenis. Oke ya. Yang pertama jamak mudzakkar salim, tapi tetap aja ada mudzakarnya. Jamak mudzakkar salim. Jamak itu artinya lebih dari dua, bisa tiga, empat, lima, dan seterusnya. Mudzakkar berarti memang orang-orangnya adalah laki-laki. Laki-laki. Salim dinamakan salim karena dia ada kaidah, ada apa namanya, beraturan. Salim itu beraturan. Oke ya, beraturannya bagaimana? Nah, beraturannya berarti di belakangnya, cirinya di belakangnya ada waw dan nunnya. Seperti muslimuna. Tadi kan muslimun satu, muslimani dua, Iya. muslimuna itu lebih dari dua. Muslimun. Artinya orang-orang muslim. Bisa difahami ya? Atau Muslim. di sini muslimina, bukan muslimah ini, tapi muslimina, ya, pakai ya dan nun belakangnya, tapi sebelumnya Ya, kasroh. non. Muslimina. Oke. Nah, ini juga artinya dinamakan jamak mudzakkar salim, beraturan. Oke. Sekarang Mbak Lima. Mbak Dina ya, Mbak Dina. Baik, mukminun. Hadir. Mukminun. Kalau jamak mudzakkar salimnya gimana? Mukminun. Mukminuna. Ahsanti. Solihun. Solihuna. Oke. Oke, kalau ustadzun nggak boleh, ustadzuna nggak boleh. Nah, terus pakai jamak apa nanti kita akan bahas. Oke ya. Untuk ustadzun tidak boleh memakai jamak mudzakkar salim. Oke, dia pakai jamak taksir nanti yang akan kita bahas. Lagi, kafirun. Ya Mbak Dina, kafirun berarti Kafirun. mana Mbak Dina? Ya, Oke. kafiruna. Nah, makanya kita kalau surat Al-Kafirun tuh qul ya ayyuhal kafirun, pakai waw dan nun, ya kan? Allah memanggil orang-orang kafir yang jumlahnya tidak hanya satu dan dua, melainkan banyak. Qul ya ayyuhal kafirun, ya kan? Al-kafirun, ya kan? Eh, terus apa namanya, kita Yang dipanggil laki-laki itu berarti ya. ya, tetapi Al-Kafirun. walaupun dipanggilnya laki-laki, secara kaidahnya laki-laki, tapi itu masuknya juga perempuan juga. Oke ya, kan laki-laki selalu umum Jamaknya. dalam hal ini. Oke ya. Jadi bukan berarti walaupun Allah Ta'ala memanggil ya ayyuhal kafirun berarti orang-orang kafir perempuan tidak masuk, tidak, ya kan? Itu ada pembahasannya lagi. Oke ya. Ala kulihal dinamakan jamak mudzakkar salim. Salim itu artinya beraturan, jamak artinya lebih dari dua, mudzakkar artinya laki-laki, ada kaidahnya, ada urutannya, ya, berurutan. Muslimuna, mukminuna, solihuna. Oke, ya? Baik. Kemudian jamak muannas salim. Muannas itu artinya perempuan, tadi sudah kita tahu. Kemudian jamak lebih dari dua. Kemudian salim yang berurutan, yaitu bentuk jamak bagi isim-isim muannas. Contohnya, nah ini ciri khasnya ada alif dan ta. Ingat, alif dan ta, bukan alif dan nun. Kalau alif dan nun itu jumlahnya dua untuk mudzakkar. Kalau alif dan ta itu untuk jamak yang muannas. Muslimatun, mukminatun. Makanya kita sering bilang apa? Muslimun, kemudian muslimat, ya kan? Fatayat, ya, ada fatayat, ya kan? Itu apa namanya? Berarti dia jamak muannas salim. Solihat, ya kan? Ummahat, ya kan? Itu jamak muannas salim. Insya Allah bisa difahami dari sini? Insya Allah. Baik. Kemudian masuk ke jamak taksir. Masuk ke jamak taksir yang ketiga. Jamak taksir ini nggak memiliki aturan baku. Berbeda dengan jamak mudzakkar salim dan muannas salim. Tadi ya, salim itu artinya punya aturan, ya, yang beraturan, yang punya aturan baku. Adapun jamak taksir tuh nggak punya aturan. Nah, terus gimana dong? Nah ini, jamak ini biasanya digunakan untuk kata benda kata benda mati seperti pulpen, buku, pintu, dan sebagainya. Contohnya, kolamun, akolamun. Kolamun, satu. Jamak taksirnya, akolamun. Oke?
Jadi untuk kolamun dia nggak memakai jamak mudzakkar salim atau jamak muannats salim, nggak memakai itu. Oke, dia memakainya jamak taksir. Dia nggak punya aturan bakunya. Salah satu berarti caranya yaitu dengan dihafal. Kolamun, aklamun, kitabun, kutubun. Oke, kutub. Kutubun itu kitab ya. Jadi salah satu caranya yaitu dengan dihafal. Oke ya. Mereka jamak taksir ini diketahui dari pendengaran orang-orang Arab, ya kan orang-orang Arab ngomong, oh ini berarti jamak taksir. Oke, kemudian kita hafalkan. Qalamun, aklamun, kutubun, kitabun, kutubun. Oke, begitu pula dengan ustadz. Ustadzun, kita nggak pakai ustadzuna, nggak boleh. Kita pakai asatidatun. Asatidatun, artinya Pak Ustadz banyak. Para ustadz. Asatidatun. Rasulun, Rasul satu utusan. Rasulullah utusannya Allah. Rasulun, dia nggak memakai jamak mudzakkar, memakainya jamak taksir, yaitu rusulun. Rusulun artinya para rasul. Nabiyun satu nabi, jamaknya ambiya. Anbiya. Oke, anbiya berarti para nabi. Rojulun laki-laki satu, jamak taksirnya rijalun. Ghaniyun orang kaya satu, jamak taksirnya agniya. Ya, jadi jamak taksir caranya yaitu dengan Dihafal. dihafal. Oke ya? Nah, jamak taksir dibagi dua lagi. Jamak taksir lil akil, akil itu yang berakal. Jamak taksir li ghairil akil yang enggak berakal. Jamak taksir yang akal banyak, yang berakal banyak. Contohnya ini ustadzun, ustadzatu, rasulun, rusulun, nabiyun, ambiya'u, rojulun, rijalun, ghaniyun, aghniya'u. Ini dihafal dulu 5 dan masih banyak. Kemudian jamak taksir yang nggak berakal. Oke, contohnya tadi kolamun, aklamun, kitabun, kutubun, babun. Babun artinya pintu, jamak taksirnya abwabun. Abwabun. Bisa difahami ya dari sini ya? Oke. Kemudian jamak mudzakkar salim berlaku hanya untuk isim-isim mudzakkar. Sedangkan jamak muannats salim berlaku hanya untuk isim-isim muannas. Oke. Nah, udah berarti sampai sini dulu. Oke. Oke, baik. Sekarang pertanyaan dulu. Sebelum saya bertanya, ada yang tanyakan dulu dari sini? Mbak Arlis ada yang Tanya tanyakan? Ustazah. Ya, Tanya Ustazah. ya, boleh. Untuk Ustadz itu Ustazah misalnya kalau Ustazah jamaknya apa Ustazah? Ini siapa yang ini? Mbak Nur Hidayah atau siapa? Maaf. Oke, saya Nur Hidayah. Oh, ustadzats. Nah, ustadzats. Ya, pakai alif dan ta. Ustadzats. Oke, ya. Ya. Berarti ini kalau yang jamak taksirnya untuk yang laki aja Laki-laki Ustazah aja. ya. Seperti tolib. Tolib itu Baik, jamak Ustazah. nggak pakai jamak mudzakkar salim, melainkan tolibun itu kan artinya murid laki-laki satu. Kalau jamaknya dia nggak pakai jamak mudzakkar salim, melainkan pakai jamak taksir. Tullabun. Oke? Tapi kalau dia dijamakkan untuk perempuan, dia pakai jamak muannats salim. Tolibatun pakai alif dan ta. Oke, sama seperti ustadzah. Ustadzats. Oke ya? Tanya, tanya, Muslimat. tanya Ustazah. Tolibats. Oke. Bisa difahami ya, Mbak Untuk Hidayah? jamak, ya Baik, mau tanya. Untuk jamak taksir tuh nggak mengenal perempuan dan laki-laki ya? Nah, ya, dia, makanya tadi ya, dia jamak taksir tadi, nih lihat nih ya. Jamak taksir itu biasanya dia itu nggak punya aturan baku yang pertama. Yang perlu kita ketahui jamak taksir nggak punya aturan bakunya. Oke, salah satu caranya ya dengan dihafal atau sering-sering mendengar perkataan orang Arab. Kemudian kalau dia muannas biasanya dia langsung udah ada jamak apa namanya jamaknya jamak muannas salimnya kayak muslimatun muslimat langsung tolibatun tolibats mukminatun mukminat ya kan. Nah biasanya eh, atau gini saya tulis mana ya bentar.
Saya tulis di sini. Yuk, kita tulis yuk. Madrasatun. Ini jamak takhir tadi ya. Madrasatun. Tulis dulu Ini madrasatun. yang taksir, yang tidak Oke, siapa tadi yang pertama? Bu Nani ya? Bu Nani ya? Ya, ya. Nah, Oke. Saya bertanya dulu. Madrasatun kira-kira isim mudzakkar atau muannas? Madrasatun. mu'annas karena ada tonnya. Ahsanti. Kemudian saya bertanya, kira-kira dia isim mufrad atau jamak atau musanna? Musanna atau tasniyah tadi, kira-kira yang mana? Mudarasatun satu ya. Ya, Mufrad. satu. Ya, Ya, ahsanti berarti kita tulis. Yuk, kita tulis madrasatun isim Bentar. mufrad. Oke. Mufrad mu'annas. Sebentar maaf. Saya ini dulu. Isim mufrad mu'annas. Mu'annas. Oke ya. Paham ya dari sini ya? Dari sini paham dulu ya. Ya, insya Allah. Nah, coba dijadikan isim musanna yang jumlahnya dua. Yuk, Madrasatani. ahsanti. Madrasatani. Ahsanti. Oke ya. Sa, Tani, iya. Jadinya kita bilangnya isim isim, musanna. Musanna itu tasniyah ya. Oke, mu'an. Nas. mu'annas. Nah, Bisa difahami ya? Oke. Isim musanna tapi yang muannas. Oke. Sekarang untuk jamak. Oke. Dia nggak pakai madrasatuna nggak. Dia memakai jamak taksir. Oke. Untuk Mudah. madrasah dia memakai jamak taksir yaitu jadinya madarisu. Madarisu. Nah, Madarisu. ini dihafal ya, dihafal. Madarisu. nah ini yang susah. Madarisu. Oke. taksir susah. Ya, sering Ya, harus ada ciri-cirinya. banyak-banyak Ada risu, membaca membaca Mengapa? menjadikan tahu atau mendengar perkataan orang Arab ya dan banyak-banyak dihafal. Pelan-pelan aja. Madarisu art ini dia isim jamak, oke, Taksir. taksir. Iya, isim jamak taksir. Oke, nah kalau kita perhatikan mufrodnya dia muannas ya Bu Nani ya. Madrasatun Ya, kan muannas, ya kan? mu'annas. Tapi ternyata jamak taksirnya bisa dijamak taksirkan. Bisa difahami ya? Bisa. Ya. Kita bilangnya isim jamak taksir bukan untuk Mm-mm. yang berakal. Tadi kan jamak taksir kan dibagi dua tuh. Lil aqil Mm-mm. yang berakal dan li ghairi al aqil yang tidak berakal. Bisa difahami dari sini insya Allah ya? Iya. Baik. Masih Bu Nani, yuk masih. Tadi bahasa Arabnya pen apa? Kolamun. Pen, bahasa Arabnya apa tadi? Kolamu. Kolam. Kolamun. Oke, kolamun. 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 Dia kira-kira mufrad kah atau musanna kah atau jamak kah? Kolamun. Mufrad. Kolamun itu Mufrad. mudakir. mufrad, Mudakir. Isim mufrad. Oke. Mufrad, mudakir. Muzakkar, bukan mudzakir, muzakkar. Besar. Oke. Baik. Kemudian dijadikan musanna. Yo. Jadikan Kolamani. Nah. kolamatani, Kolamun kan nggak pakai tak Kolamani. marbuto, berarti nggak boleh kolamatani, nggak boleh. Aklamun. Kolamani. Kolamani, ahsantum, kolam. Kolamani. Oke, isim Isim, musanna, musanna, mubtada mudzak. atau tasniyah itu ya. Nah, sekarang kolamun dia nggak bisa jamak mudzakkar salim, dia bisanya jamak taksir. Jadinya gimana? Aklam. Aklamun. Aklamun, ahsan, aklamun, ahsantum. Eh, Bisa difahami ya dari sini ya. Untuk jamak taksir, ya dia tidak memiliki aturan baku. Dia satu-satunya cara yaitu kalau nggak sering mendengar,
dari omongan orang Arab, iya atau membaca buku-buku Arab, iya dihafal kayak gini sedikit-sedikit. Difahami ya? Ya. Oke, sekarang PR. Atau mungkin kita diberi catatan sedikit Ustazah untuk yang tidak beraturan ini, untuk mufrad yang taksir Ya, ini. maka ini nih ya, jamak Ya. taksir. Yuk, hafalkan. PR ya? Ya, PR, hafalkan. Oke, isim mufrad, isim mufrad di bawah ini beserta jamak taksirnya. Oke, hafalkan isim mufrad di bawah ini beserta jamak taksirnya. Tadi yang gampang dulu. Kolamun. Oke, Akhlak. aklamun. Oke, dua. Bentar deh. Kitabun. Kutubun. Kitabun. Kutubun. Kutubun. Oke, tiga. Babun. Babun artinya pintu. Jamak taksirnya abwabun. Abwabun. Sebentar deh, sebentar deh. Mana ini? Oke, kemudian empat. Madrasatun. Madrasatun. Jamak taksirnya Mada, madarisu. Madarisu. Ini madarisu nggak boleh bertanwin. Madarisu nggak boleh madarisun. Ada kaidahnya, tapi kita apa cukupkan dulu madarisu. Oke. Kemudian apa lagi yang di sini disebutkan miftahun. Miftahun artinya kunci. Miftahun. Mafatihu. Mafatihu. Oke, miftahun artinya kunci. Mafatihu. Oke, lima, enam. Misbahun. Misbahun artinya lampu. Yang namanya laki-laki anaknya bernama Misbah berarti lampu. Biasanya nama lengkapnya Misbahul Munir, lampu yang bercahaya. Lampu yang memberikan cahaya. Oke, Misbahul Munir. Biasanya yang dinamakan Miftah, Miftahul Jannah. Kunci Kunci surga. surga. Ya. Oke. Misbah jamak taksirnya maso, maso pakai so bihu, maso bihu. Oke. Kemudian tujuh. Oke, tadi ustadzun, ustadzun, ustadzun. Pak, jamak asatidu, taksirnya asatidu, asatidu. Oke, Misbahun tadi itu ya lampu ya. lampu, ya. Kemudian delapan, tolibun, artinya murid. Ada guru, ada muridnya. Namanya jamak taksirnya tullabun. Tul pakai doma. Tullabun. Tullabun. Oke, baik. Delapan dulu dihafal ya. Banyak banget jamak taksir ya. Dihafal ini dulu. Oke, ini PR yang pertama. Hafalkan. Oke, kemudian PR yang kedua. Maaf Ustazah, ini tolong diulang membacanya dari 1 sampai 8. Baik. Qalamun, aqlamun, qalamun, aqlamun. Kitabun, kutubun, kitabun, kutubun. Kolam, pen, kitab, kitab. Babun, abwabun, pintu. Babun, abwabun. Madrasatun, madrasatun,
Madarisu artinya sekolah. Madaris. Madrasatun, madarisu. Oke, miftahun, mafatihu. Madarisu nggak boleh pakai tanwin, mafatihu juga nggak boleh bertanwin, masobihu juga nggak boleh bertanwin. 4, 5, 6 jamak taksirnya nggak ditanwinkan. Oke, begitu pula dengan 7 sebenarnya. Asatidu, ya, pakai domah aja. Oke, misbahun artinya pintu. Maaf, lampu. Misbahun, lampu. Ustadun guru, misbahun masobihu, jamak taksirnya. Ustadun asatidu, Itu. tolibun, tulab, tolibun, Oh, tulab. Oke ya. Tolibun. Yang mufrad ditanwin-tanwinkan, yang Tolibun. mufrad ditanwin-tanwinkan. Yang jamak taksir, yang ditanwinkan hanya apa? Yang tidak ditanwinkan 4, 5, 6, dan 7. Tulabun. Oke. Ustazu tadi apa? Ustazun jadi apa? Asatidu. Ustadun. Asatizu. Asatidu. Iya. Asa Asatidu. Asatizu. Ya. Ustadun. Oke ya. Tulabun. Sekarang PR yang nomor 2. Ubah. Ya. Ubah isim mufrad di atas menjadi isim musanna. Oke ya. Ubah isim mufrad di atas menjadi isim musanna. Oke Tunggal ya. menjadi jamak ya. Isim musanna. Nggak usah, jamaknya nggak usah. Isim musanna aja. Yang alif dan nun, yang berakhiran alif dan nun aja. Nggak usah yang ya Oh, dan nun. Yang ya dan nun nanti aja. Oke. oke. Yang berakhiran alif dan nun. Sana itu yang sama dengan tasniah itu ya. Ya, betul. Musanna atau tasniyah. Oke. Tasniyah. Ya. Yang berakhiran alif dan nun saja. Nggak usah ya, pakai alif dan nun saja. Ya dan nunnya nanti. Oke. Oh, yang dua orang ya, dua Ya, orang ya. musanna tasninya tuh 2 orang. Berakhiran alif dan nun. Tadi kan bisa alif dan nun, bisa ya dan nun kan akhirannya kan. Tapi Iya, yang iya. saya pengen yang alif dan nun saja, ya dan Ya, nun. yang ya nun yang muslamah ini Ya, gitu-gitu itu tadi ya. nanti dulu. Oke, yang Oke, alif oke. dan nun aja dan hafalkan. Jelas ya? Ya. Ada yang tanyakan di sini? Iya. Tanya Ustazah. Oke. Coba Teh Judit ada Teh Judit? Ustazah tanya. Oh ya Mbak Nurida ya. Tanya yang itu lagi Ustazah yang tadi. Ini kan yang apa? Nomor 7 Ustadun. Di sini yang di PR Asati ya. Asati Astatizu. Ustazah nggih. Ya. Terus yang di buku Ustadun jadi Asatidatun. Itu berarti Oh sama, boleh iya iya. satu. Oh iya. Jadi kita bisa pakai asatidu atau asatidatun. Oke. Kita Oh, nggih. makasih Mbak Nurida ya. Kita pakai asatidatun aja, ngikutin yang di buku aja biar enak. Oh, baik Oke. Ustazah. Oke. Ustazah kira Ustazah. Asati. Asa, makasih Mbak. Asati. Asatidatun. Oke. Kita pakai yang ini aja ya, asatidatun. Oke, berarti boleh bertanwin. Asatidatun. Oke ya, insya Allah ya. Baik. Teh Judit, ada Teh Juditnya? Ya, Tante. Baik. Coba dibaca yang kolamun aklamun, coba dibaca. Kolamun, aklamun, aklamu, Aklamun, betul kat- pakai tanwin aklamun, betul. oke. Uh, katab, katabu, Bukan katabu, kutubun. kitabun. Oh, kitabu, Kitabun. Kutubun. kitabu, kutubun. Oke, kitabun, Um, kutubun pakai tanwin ya. Oke, oke. kemudian Babun, abu-abu, oke, abwabun, madrasah, madrasatun, dikasih harokat mad, biar jelas. Madrasatun. madrasatun, madarisu, Oke, miftahun,
mafatihun, Oke, mafatihu. Oke. musbahu, Misbahun. musbahun, masabihu, Pakai sot. Masobihu. Oke. masabihu, Oke, terus. ustadun, Oke. asatizatun, Oke, asatidatun pakai tanwin. Terus yang 8. talibu, Oke. talabun, Pakai domah. Tullabun. tulabun, Ahsanti tullabun. Kemudian satu lagi, ubah atau beri alif dan nun pada isim mufrad. Oke, berikan alif dan nun atau masukkan alif dan nun pada isim mufrad. Masukkan alif dan nun pada isim mufrad. Oke, di atas. Oke ya, semua isim mufrad yang 8 ini dikasih alif dan nunnya. Oke ya, baik. Baik, mungkin sampai sini dulu. Saya hapus ini. Udah ya? Udah ditulis semuanya? Nah, Sudah, Mbak. Baik. Jazakumullah khairan kasiron. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Jazakillah khair, Ustazah. jazakallah khair, Assalamualaikum. Mbak Vina. Sama-sama. Assalamualaikum.